Halo semuanya, perkenalkan nama saya Taseka Putri, saya dari Universitas Neber Asia dengan NIM 02402011101440 dari program studi manajemen. Untuk di sini saya akan mempresentasikan manajemen operasional, analisis pola produksi, dan network planning. Langsung saja kepada materinya. Untuk agenda presentasi, untuk kasus pertama yaitu menentukan pola produksi PT Muzak. Untuk analisis 3 alternatif pola produksi, perhitungan biaya operasional, dan rekomendasi strategi terbaik. Untuk kasus kedua yaitu network planning CPM metode, jaringan proyek, network diagram atau perhitungan slack time dan identifikasi jalur kritis. Tujuan pembelajaran menganalisis dan membandingkan berbagai alternatif strategi operasional untuk mengambil keputusan yang optimal dan konteks manajemen produksi dan manajemen proyek. Untuk kasus pertama, data dasar PT Muzak. Untuk permintaan per triwulan, untuk triwulan pertama yaitu permintaan sebanyak 250 unit, untuk triwulan kedua permintaan sebanyak 400 unit, dan permintaan di triwulan ketiga yaitu sebanyak 1050 unit, dan untuk triwulan keempat permintaan sebanyak 450 unit, dan total permintaan yaitu sebanyak 2150 unit. Untuk informasi biaya operasional, biaya simpan yaitu sebesar Rp100 per unit per triwulan, biaya labor turnover yaitu 4.000 per kenaikan 200 unit produksi, biaya subkontrak sebesar 2.000 per unit, untuk upah lembur sebesar 1.000 per unit jika produksi lebih dari 700 unit. Untuk kapasitas maksimum sebesar Rp1.000 per unit per triwulan. Untuk alternatif A, pola produksi konstan 500 unit per triwulan. Untuk triwulan pertama produksi sebanyak 500, untuk permintaan 250, pers awal 0, untuk pers akhir 250, kekurangan 0. Untuk triwulan kedua produksi sebanyak 500, untuk permintaan 400, untuk pers awal 250, untuk pers akhir 350, dan kekurangan 0. Untuk triwulan ketiga yaitu produksi sebanyak 500, untuk permintaan 1050, untuk pers awal 350, pers akhir 0, dan kekurangan 200. Untuk triwulan keempat yaitu produksi sebesar sebanyak 500, untuk permintaan 450, untuk pers awal 0, dan pers akhir 50, kekurangan 0. Untuk perhitungan biaya simpan Rp65.000, labor turnover sebesar Rp0, subkontrak sebesar Rp400.000, lembur Rp0. Untuk total biaya yaitu sebanyak Rp465.000. Untuk alternatif B, pola bergelombang mengikuti permintaan C strategi. Untuk triwulan pertama produksi 250, permintaan 250, pers awal 0, pers akhir 0, dan perubahan tidak ada. Untuk triwulan kedua yaitu sebesar produksi sebanyak 400, permintaan 400, untuk pers awal 0, pers akhir 0, dan perubahan bertambah 150. Untuk triwulan ketiga yaitu produksi sebanyak 1.000, permintaan 1.050, untuk pers akhir 0, dan pers awal 0, perubahan yaitu bertambah 600. Untuk triwulan keempat yaitu produksi 450, permintaan 450, pers awal 0, dan pers akhir 50, perubahan berkurang menjadi 550. Untuk perhitungan biaya 0, labor turnover sebesar 15.000, subkontrak sebesar 200.000, dan lembur 300.000, total biaya di Rp515.000. Untuk alternatif C, pola produksi moderat, yaitu triwulan 1 sampai 2 400 unit, triwulan 3 sampai 4
yaitu 850 unit. Untuk triwulan pertama yaitu produksi 450, untuk permintaan 250, pers awal 0 dan pers akhir 0. 200 perubahan tidak ada. Untuk triwulan kedua yaitu 450 untuk produksi, permintaan 400 dan pers awal sebanyak 200 dan pers akhir 250, untuk perubahan yaitu 0. Untuk triwulan ketiga yaitu produksi 850, untuk permintaan 150, untuk 1050, untuk pers awal 250, pers akhir 50, perubahan plus 400. Untuk triwulan keempat produksi besar-besar 850, permintaan 450, pers awal 50, pers akhir 450, perubahan 0. Untuk perhitungan biaya simpan 95.000 dan labor untuk novel sebesar 8.000, kontrak 0, lembur 300.000, untuk total biaya 403.000 rupiah. Untuk perbandingan dan rekomendasi, alternatif A konstan simpan 65.000, labor 0, subkontrak 400.000, labor 0, total 465. Untuk B bergelombang simpan 0, labor 15.000, subkontrak 200.000, lembur 300.000, total 515. Untuk C moderat simpan 95.000, labor 8.000, subkon 0, lembur 300.000, total 403.000. Untuk alternatif A yaitu sebesar 465.000, untuk alternatif B sebesar 515.000, untuk alternatif C 403.000, dan rekomendasi pilih alternatif C karena biaya terendah yaitu sebesar 403.000, tidak perlu subkontrak, dan stabilitas produksi lebih baik dan fleksibilitas lebih tinggi. Untuk kasus kedua yaitu network diagram, di mana hubungan antara kegiatan A, B, C, D, E, F, G itu pendahuluannya ada di kegiatan C yaitu A, untuk kegiatan D itu B dan C, untuk kegiatan E ada B dan C, untuk kegiatan F ada D, untuk kegiatan E, untuk kegiatan G ada F dan E. Untuk durasi jam, untuk kegiatan A selama 6 jam, untuk kegiatan B selama 7 jam, untuk kegiatan C selama 5 jam, untuk kegiatan D 6 jam, untuk E 5 jam, untuk F 8 jam, dan untuk G selama 4 jam. Di sini ada diagram jaringan proyek STAR A, B, C, D, E, F, G, dan terakhir itu G. Untuk perhitungan backwall pass, LED stall, LS LED test finish, LF kegiatan G, F, E, D, C, B, A, untuk durasi 48565676, untuk LF 29252517, 1111 LS-nya 25 17 20 11 64, perhitungan 25 17 20 11 64 dan 0, perhitungan mundur dari waktu penyelesaian untuk menentukan batas waktu terakhir setiap kegiatan. Untuk slack time dan jalur kritis, kegiatan A, B, C, D, E, F, G, untuk ES 6, 11, 11, 7, 25, EF 6, 7, 11, 17, 16, 25, 29, LS-nya 4, 6, 11, 20, 17, dan 25, LF-nya 6, 11, 11, 17, 25, 25, 29, dan slack-nya 4 dan 9 untuk status kritis dan non-kritis. Untuk jalur kritis A, B, C, D, E, F, G, untuk total 6 tambah 5 tambah 6 tambah 8 tambah 4 sama dengan 29. Untuk kesimpulan dan implikasi manajerial, untuk pola kasus 1, pola produksi,
Kesimpulan, alternatif C, pola moderat adalah pilihan terbaik dengan biaya terendah, yaitu sebesar 403.000. Implikasi manajerial, kelola persediaan dengan efektif, perencanaan upah lembur untuk triwulan 3 dan 4, pastikan kapasitas produksi 850 unit. Untuk selanjutnya yaitu hindari ketergantungan subkontrak dan pertahankan stabilitas tenaga kerja. Untuk kasus 2 yaitu network planning. Untuk kesimpulan, jalur kritis A, C, D, F, G dengan total waktu 29 jam. Implikasi manajerial, kegiatan A, B, A, C, D, F, G tidak boleh terlambat, fokus sumber daya pada jalur kritis. Kegiatan B yaitu 4 jam slack dan kegiatan E 9 jam slack memiliki fleksibilitas. Monitor ketat jalur kritis untuk menghindari delay. Alokasi ulang resource dari non-kritis ke kritis jika diperlukan. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.